Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12, kelas 6E yang beranggotakan Aiga Regina, Sabila Yasaro Istiqomah, dan Niko Dwi Saiful akan mempresentasikan tentang kertas kerja audit. Baik, masuk ke materi pertama yaitu pengertian kertas kerja audit. Kertas kerja audit dapat didefinisikan sebagai catatan-catatan yang diselenggarakan auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya berkenaan dengan pelaksanaan audit. Oleh karena itu, pembuatan dan penyimpanan kertas kerja merupakan pekerjaan yang penting dalam audit. Berikutnya adalah contoh kertas kerja. Contoh kertas kerjanya itu seperti program audit, hasil pemahaman atas pengendalian intern, yang ketiga adalah hasil analisis, memorandum, surat konfirmasi, representasi klien, dan ikhtisar dari dokumen-dokumen perusahaan serta contoh-contoh lainnya. Selanjutnya adalah tujuan kertas kerja audit. Yang pertama adalah memberikan dukungan yang prinsipal atas laporan audit. Pendapat auditor dikeluarkan berdasarkan hasil temuan audit. Berbagai temuan audit didokumentasikan dalam kertas kerja. Yang kedua adalah sebagai alat untuk melakukan koordinasi, mengorganisasi, dan mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan audit. Yang ketiga adalah bukti bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar auditing. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga diri terhadap tuntutan pemakai dan sanksi lembaga profesi. Yang keempat atau yang terakhir adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan audit berikutnya. Salah satu contoh dari kertas kerja, yaitu kertas kerja yang disimpan dalam arsip permanen, merupakan kertas kerja yang dapat digunakan untuk audit berikutnya. Selanjutnya adalah kertas kerja audit dan standar auditing. Kertas kerja berhubungan erat dengan ketiga kelompok standar auditing. Hubungan tersebut adalah yang pertama, kertas kerja audit dan standar umum. Kertas kerja merupakan bukti latihan teknis dan kecakapan auditor yang ditunjukkan dengan pengetahuan auditor tentang prinsip akuntansi yang berlaku umum dan kemampuannya menerapkan prosedur audit yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Kertas kerja harus memberikan kesimpulan yang dapat menunjukkan independensi dan objektivitas auditor. Kelengkapan kertas kerja dapat membuktikan bahwa pelaksanaan audit telah dilakukan secara cermat dan seksama. Yang kedua adalah kertas kerja audit dengan standar pekerjaan lapangan. Standar pekerjaan lapangan berhubungan dengan perencanaan dan pengawasan, pemahaman struktur pengendalian intern, bukti audit kompeten yang memadai. Dalam hal ini, kertas kerja mendokumentasikan strategi audit yang diterapkan dalam perencanaan audit. Kegunaan pokok kertas kerja selama proses pelaksanaan audit adalah untuk mengkoordinasikan pekerjaan yang dilakukan dalam penugasan profesionalnya. Hal ini merupakan pemenuhan standar pekerjaan lapangan yang pertama. Selanjutnya adalah kertas kerja audit dengan standar pelaporan. Kertas kerja bukan hanya berguna untuk memudahkan membuat laporan audit. Kertas kerja juga berguna untuk mendukung pendapat auditor yang diberikan dalam laporan audit. Kertas kerja harus meliputi bukti yang berkaitan dengan kesesuaian prinsip akuntansi yang berlaku umum, konsistensi, pengungkapan yang memadai, dan pernyataan pendapat. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan kertas kerja audit yang baik. Faktor yang pertama adalah harus lengkap. Lengkap ini dalam arti yang pertama berisi semua informasi yang pokok. Auditor harus dapat menentukan komposisi semua data penting yang harus dicantumkan dalam kertas kerja. Yang kedua, tidak memerlukan tambahan penjelasan secara lisan. Kertas kerja harus dapat berbicara sendiri atau harus berisi informasi yang lengkap, tidak berisi informasi yang masih belum jelas atau pertanyaan yang belum terjawab. Faktor yang kedua adalah teliti. Dalam pembuatan kertas kerja, auditor harus memperhatikan ketelitian dalam penulisan dan perhitungan, sehingga kertas kerjanya bebas dari kesalahan tulis dan perhitungan. Faktor yang ketiga adalah ringkas. Kertas kerja harus dibatasi pada informasi yang pokok saja
dan yang relevan dengan tujuan audit yang dilakukan serta disajikan secara ringkas. Auditor harus menghindari rincian yang tidak perlu. Analisis yang dilakukan oleh auditor harus merupakan ringkasan dan penafsiran data dan bukan hanya merupakan penyalinan catatan klien ke dalam kertas kerja. Faktor yang keempat adalah jelas. Kejelasan dalam menyajikan informasi kepada pihak-pihak yang akan memeriksa kertas kerja perlu diusahakan oleh auditor. Penggunaan istilah yang menimbulkan arti ganda perlu dihindari. Kemudian faktor yang terakhir adalah rapi. Pembuatan kertas kerja harus dilakukan secara rapi dan dilakukan secara teratur dalam penyusunannya agar auditor senior dalam mereview hasil pekerjaan stafnya mudah melakukannya serta memudahkan dalam memperoleh informasi dari kertas kerja tersebut. Selanjutnya adalah isi kertas kerja audit. Kertas kerja merupakan bukti dilaksanakannya standar audit dan program audit yang telah ditetapkan. Kuantitas, tipe, dan isi kertas kerja dapat saja bervariasi tergantung dengan keadaan yang dihadapi oleh auditor. Namun, kertas kerja harus cukup memperlihatkan bahwa catatan akuntansi cocok dengan laporan keuangan atau informasi lain yang dilaporkan adalah serta standar auditing yang kejelasan dalam menyajikan informasi kepada pihak-pihak yang akan memeriksa dalam kerja perlu diusahakan oleh dikemukakan bahwa penggunaan istilah yang biasanya berisi dokumentasi yang memperlihatkan. Yang pertama, kemudian faktor yang terakhir adalah telah direncanakan pembuatan kertas kerja harus dilakukan dengan baik yang menunjukkan dilaksanakannya standar pekerjaan dalam penyusunannya agar auditor yang senior dalam pemahaman yang memadai atas pekerjaan stafnya mudah melakukannya serta memudahkan dalam untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang telah dilakukan. Yang ketiga, bukti audit telah diperoleh. Prosedur pemeriksaan yang telah diterapkan dan pengujian yang telah dilaksanakan yang memberikan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan yang menunjukkan dilaksanakannya standar audit pekerjaan lapangan yang ketiga. Selanjutnya yaitu tipe kertas kerja. Ada beberapa tipe kertas kerja. Yang pertama, program audit. Program audit merupakan daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu, sedangkan prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Kedua, yaitu dalam program audit, auditor menyebutkan prosedur audit yang harus diikuti dalam melakukan verifikasi setiap unsur yang tercantum dalam laporan keuangan, tanggal, dan paraf pelaksana prosedur audit tersebut, serta penunjukan indeks kertas kerja yang dihasilkan. Ketiga, program audit berfungsi sebagai suatu alat yang bermanfaat untuk menetapkan jadwal pelaksanaan dan pengawasan pekerja audit. Terakhir yaitu program audit dapat digunakan untuk merencanakan jumlah orang yang diperlukan untuk melaksanakan audit beserta komposisinya, jumlah asisten dan auditor junior yang akan ditugasi, taksiran jam yang akan dikonsumsi, serta untuk memungkinkan auditor yang berperan sebagai supervisor dapat mengikuti program audit yang sedang berlangsung. Berikut ini merupakan contoh program audit. Ada nama klien, audit program, periode audit, disiapkan oleh dan direview oleh. Untuk tabelnya berisi tes substantif seperti lakukan verifikasi terhadap saldo kas, lakukan prosedur analisis, hitung uang yang ada di perusahaan atau dana kas kecil, lakukan tes pisah batas terhadap transaksi kas, lakukan konfirmasi terhadap saldo kas di bank, konfirmasi kepada bank tentang perjanjian lain jika ada, dan terakhir periksa atau buat rekonsiliasi bank. Terus nomor atau indeks kertas kerja dilaksanakan oleh auditor dan tanggal. Yang selanjutnya yaitu working trial balance. Working trial balance adalah suatu daftar yang berisi saldo-saldo akun buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya.
kolom-kolom untuk adjustment dan penggolongan kembali yang diusulkan oleh auditor, serta saldo-saldo setelah koreksi auditor yang akan tampak dalam laporan keuangan auditan atau audit financial statement seperti di bawah ini. Selanjutnya yaitu ringkasan journal adjustment. Dalam proses auditnya, auditor mungkin menemukan kekeliruan dalam laporan keuangan dan catatan akuntansi kliennya. Untuk membetulkan kekeliruan tersebut, auditor membuat draft journal adjustment yang nantinya akan dibicarakan dengan klien. Di samping itu, auditor juga membuat jurnal penggolongan kembali atau reclassification entries untuk unsur yang meskipun tidak salah dicatat oleh klien, namun untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan yang wajar harus digolongkan. Jurnal adjustment yang diusulkan oleh auditor biasanya diberi nomor urut dan untuk jurnal penggolongan kembali diberi identitas huruf. Setiap jurnal adjustment maupun jurnal penggolongan kembali harus disertai penjelasan yang lengkap. Selanjutnya yaitu contoh ringkasan jurnal adjustment yang berisikan tabel indeks kertas kerja, nomor kode akun, nama akun dan penjelasan jurnal adjustment, debit kredit, lalu untuk yang bawah tanda tangan dan tanggal. Berikutnya yaitu schedule utama. Schedule utama adalah kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam schedule pendukung untuk akun-akun yang berhubungan. Schedule utama ini digunakan untuk menggabungkan akun-akun buku besar yang sejenis yang jumlah saldonya akan dicantumkan dalam laporan keuangan dalam satu jumlah. Schedule utama memiliki kolom yang sama dengan kolom-kolom yang terdapat dalam working trial balance. Jumlah total tiap-tiap kolom dalam schedule utama dipindahkan ke dalam kolom yang berkaitan dengan working trial balance. Untuk tipe kertas kerja yang terakhir ada schedule pendukung. Pada waktu auditor melakukan verifikasi terhadap unsur-unsur yang tercantum dalam laporan keuangan klien, ia membuat berbagai macam kertas kerja pendukung yang menguatkan informasi keuangan dan operasional yang dikumpulkannya. Dalam setiap schedule pendukung harus dicantumkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh auditor dalam memverifikasi dan menganalisis unsur-unsur yang dicantumkan dalam daftar tersebut. Metode verifikasi yang digunakan, pertanyaan yang timbul dalam audit, serta jawaban atas pertanyaan tersebut. Schedule pendukung harus memuat juga berbagai simpulan yang dibuat oleh auditor. Pemberian indeks kertas kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap kertas kerja harus diberikan indeks dapat di sudut atas atau di sudut bawah. Yang kedua, pencantuman indeks silang cross index harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada indeks silang skedul utama, indeks silang dari skedul akun pendapatan dan biaya, indeks silang antara skedul pendukung, indeks silang dari skedul pendukung ke ringkasan jurnal adjustment, indeks silang skedul utama working trial balance. Indeks silang dapat digunakan pula untuk menghubungkan program audit dengan kertas kerja. Yang ketiga, jawaban konfirmasi pita mesin utang, printout komputer, and sebagian tidak diberi indeks kecuali jika dilampirkan di belakang kertas kerja yang berindeks. Selanjutnya ada pemberian indeks kertas kerja. Ada 3 metode pemberian indeks terhadap kertas kerja. Yang pertama ada indeks angka. Kertas kerja utama dan skedul utama diberikan indeks dengan angka, sedangkan skedul pendukung diberikan subindeks dengan mencantumkan nomor kode skedul utama yang berkaitan. Contoh, 6 titik skedul utama kas atau 6-1 kas di bank, 6-2 konfirmasi bank, 6-3 kas kecil, 7 titik skedul utama piutang usaha dan piutang wesel, 7-1 piutang usaha, 7-2 piutang wesel. Yang kedua ada indeks kombinasi angka dan huruf. Kertas kerja utama dan skedul utama diberi kode huruf,
Sedangkan skedul pendukung diberi kode kombinasi huruf dan angka. Contoh A. Skedul utama kas A strip 1 kas di bank, A strip 2 konfirmasi di bank, A strip 3 kas kecil. Yang ketiga, ada indeks angka berurutan kertas kerja diberi angka yang berurutan. Contoh 1. Skedul utama kas, kedua kas dan bank, ketiga konfirmasi bank, dan yang terakhir keempat ada kas kecil. Selanjutnya, susunan kertas kerja audit. Di sini ada beberapa susunan kertas kerja audit, yaitu ada draft laporan pemeriksaan atau audit report. Yang kedua ada audited financial statement, ada ringkasan informasi bagi penelaah, program pemeriksaan, laporan keuangan atau neraca lajur yang dibuat klien, ada ringkasan jurnal adjustment, working trial balance, top schedule, dan yang terakhir ada supporting schedule. Di sini kita menyiapkan kertas kerja audit contohnya, yang itu ada 2 kolom ya. Jadi yang pertama itu ada berisi nomor temuan dan rekomendasi, dan yang kedua ada kolom yang berisi nomor kriteria teknik audit kesesuaian. Itu ada 2 pilihan, yaitu ya dan tidak, dan yang terakhir ada kolom keterangan. Selanjutnya ada teknik audit, yaitu ada telah dokumen, observasi, inspeksi, wawancara, konfirmasi, dan mendatangkan pihak ketiga. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata maupun yang tidak baik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.